Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Zitra Bisinaga. Saya dari Universitas Negeri Surabaya dengan kelas Teknik Informatika dengan 3 digit NIM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan sedikit tentang web server dan DNS server. Pertama kita ini harus tahu dulu apa itu pengertian dari web server. Jadi web server adalah sebuah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya ke dalam dokumen HTML. Namun web server ini dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Nah, setelah tahu tentang apa itu web server, sekarang kita harus belajar dulu fungsi dari web server. Nah, web server ini memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama untuk memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan sudah siap untuk digunakan. Lalu yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Lalu yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, setelah web server, kita sekarang harus tahu dulu pengertian dari DNS server. DNS server itu singkatan dari Domain Name Server, sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau yang kita kenal sebagai IP address. Nah, normalnya untuk mengakses sebuah internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini sebenarnya cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu mempunyai daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, lalu kita juga harus tahu fungsi dari DNS server. Jadi DNS server ini memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk meminta informasi dari IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Lalu yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimaksudkan. Nah, setelah tahu tentang pengertian singkat dari web server dan DNS server, juga dengan fungsi singkat dari web server dan DNS server, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktikkan web server dan DNS server ini menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita sudah berada di aplikasi Kisco Packet Tracer. Nah, untuk percobaannya atau simulasinya dari web server dan DNS server, kita tidak perlu membuat si percobaan baru lagi atau rangkaian baru lagi. Kita hanya bisa langsung menggunakan rangkaian dari video kemarin. Nah, karena kenapa kita menggunakan video kemarin? Karena di video kemarin itu kita sudah menghubungkan beberapa PC, ada yang dari wireless yang menggunakan access point dan ada juga yang langsung dari router. Karena itu kita bisa langsung menggunakan rangkaian yang kemarin. Nah, untuk percobaan yang pertama yaitu kita akan mencoba simulasi dari web server. Caranya itu kita misal membuat web server dari server 2 ini yang menggunakan IP 434343.1. Kita buka servernya, lalu ke service, ini HTTP dan HTTPS-nya di-on-kan semua. Lalu untuk indeks HTML ini diedit. Nah, di sini kita bisa menggantinya sesuai kemauan kita. Untuk teks di dalam ini itu sebenarnya sebuah pemrograman dari bahasa HTML ya. Maksudnya menggunakan bahasa HTML. Nah, misal seperti ini, lalu kita save.
Nah, setelah ini tadi, sebentar, ini tadi belum. Saya ulangi lagi untuk eh, pertama di server 2, lalu indeks HTML-nya kita edit seperti ini, lalu di save. Nah, sekarang kita coba dari PC 1, kita coba menghubungkan ke server 2 yang sudah membuat web server tadi. Kita ke desktop, lalu ke web browser. P3, titik satu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti berarti ini sudah apa namanya? Sudah sukses ya. Karena kita sudah berhasil membuka web server dari server 2 tadi yang sudah kita buat. Nah, eh, lalu ini kan yang kita coba pertama itu kan yang terhubung dengan router. Sekarang kita coba yang terhubung dari access point atau yang dari wireless. Kita coba dari PC 3, kita ke desktop, web browser, lalu buka titik satu. Nah, sudah muncul seperti ini, sukses. Lalu sekarang kita coba di yang laptop. Kita ke desktop, web browser, URL-nya kita masukkan 43.43.1. Nah, sudah berhasil, berarti percobaan web server kita kali ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba simulasi dari DNS server. Nah, untuk percobaan dari simulasi DNS server, karena tadi kita sudah menggunakan server 2 sebagai web server, kita sekarang menggunakan server yang ke satu ini, server satu sebagai DNS server hitungannya. Nah, caranya itu pertama kita buka servernya, lalu kita ke DNS, DNS service-nya kita on-kan terlebih dahulu, lalu name-nya kita coba jarcom.com. Lalu address-nya kita masukkan IP dari web server tadi, 3.3.1, lalu tipenya A-record. Kita add. Nah, untuk mengetesnya, kita bisa langsung ke PC 1, atau coba kita coba menggunakan PC 2. Nah, sebelum mengetes DNS server ini, kita pertama harus mengisi DNS server dengan IP dari DNS kita tadi. Jadi kan kita menggunakan PC 1, berarti DNS-nya kita isi 33.33.1. Lalu kita ke desktop, kita pertama tes dulu terlebih dahulu di command prompt. Kita pakai ns lookup jarcom.com. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba juga langsung di web browsernya. Nah, URL-nya kita tidak perlu menggunakan 4343 tadi, kita bisa langsung menggunakan URL dengan menggunakan nama yang sudah kita buat tadi, yaitu jarcom.com. Nah, jika muncul seperti ini berarti sudah berhasil karena ini adalah tampilan dari web server yang sudah kita buat tadi yang sudah dihubungkan dengan menggunakan DNS server. Lalu sekarang kita coba menggunakan tipe yang lain dari DNS server. Nah, tadi kan kita menggunakan A-record, sekarang kita menggunakan tipenya CNAME.
Untuk namanya kita bisa menggunakan www.jarcom.com. Lalu hostname-nya kita pakai P3 P3.1. Nah, kita tes di PC2, gunakan command prompt terlebih dahulu, ns lookup www.jarcom.com. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Sebentar, sepertinya ada yang salah di settingan DNS servernya yang SYNIM tadi. Oh ya, ini maaf ada kesalahan. Untuk SYNIM kita menggunakan www.jarcom. Nah, tadi di salahnya itu di hostname-nya SYNIM tadi kita menggunakan 4343.1. Padahal yang benar itu kita menggunakan nama dari record-nya. Jadi kita menggunakan jarcom.com. Lalu kita save. Oh, bukan, maksudnya di add. Lalu kita coba di PC2, kita command prompt ns lookup www.jarcom.com. Nah, sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil sukses. Nah, sekarang kita coba juga di web browser. Misalkan www.jarcom.com. Nah, sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Seperti yang sudah saya sebutkan di presentasi saya sebelumnya tadi, untuk DNS server ini agar lebih mudah, jadi kita tidak perlu menggunakan 434343.1, namun kita bisa langsung menggunakan URL-nya yang sudah disederhanakan tadi. Nah, tadi kan kita sudah coba yang terhubung langsung dengan router. Sekarang kita coba yang terhubung dengan access point, melalui access point menurut saya. Jadi tidak terhubung langsung dengan router, namun terhubung dengan access point dan juga wireless. Untuk percobaannya, pertama kita ganti terlebih dahulu DNS-nya. Nah, untuk laptop dan maksud saya untuk PC-PC atau hardware-hardware lain yang terhubung secara wireless, ini kita harus terlebih dahulu mengganti DNS dari servernya. Jadi menggunakan server 0 yang terhubung, jadi kita ganti DNS dari server 0. Ini DNS servernya kita ganti ke 3.3.1. Lalu kita ambil IP-nya yang terbaru. Ketik, lalu ke DHCP. Nah, sudah sukses. Lalu kita coba ke perangkat-perangkat lain, yaitu tablet. Sudah sukses. Dan yang terakhir di PC3. Nah, sudah berhasil sukses. Nah, sekarang sudah terhubung dengan DNS. Sekarang kita coba untuk membuka, eh bukan, maksud saya di DNS lookup terlebih dahulu.
web server yang sudah kita hubungkan dengan DNS server tadi. Coba ns lookup jarcom.com. Ini kita coba di laptop terlebih dahulu. Hmm, mohon maaf tadi terjadi saya melakukan kesalahan. Jadi tadi yang diganti itu bukan DNS dari servernya, namun DNS dari di DHCP dari servernya. Ini diganti dengan 333331. Lalu kita coba ambil IP baru. Tadi terjadi error karena tadi setelah mengganti DHCP servernya dan mengganti di DNS servernya di DHCP ini tadi, saya lupa melakukan save. Nah, jadi setelahnya di save seperti ini, sekarang kita coba mengambil IP baru. Jadi tadi kenapa saya tahu error adalah karena DNS servernya ini masih belum ganti ke DNS yang sudah kita setting tadi, yaitu 333333.1. Nah, jika sudah muncul seperti ini, baru DNS servernya berhasil terhubung. Sekarang kita coba ns lookup dari jarcom.com. Nah, sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu kita coba lagi yang www.jarcom.com. Nah, sudah berhasil. Nah, selain kita coba di command prompt, kita coba seperti PC-PC yang lainnya tadi. Kita coba langsung di web browsernya. Coba jarcom.com. Nah, sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu kita coba yang satunya yaitu www.jarcom.com. Nah, sudah muncul yang sama berarti sudah berhasil. Lalu selain di laptop kita coba lagi di eh, device satunya lagi kita coba menggunakan PC3. Kita ambil IP yang baru dulu yang menggunakan DNS server. Nah, DNS servernya sudah mengganti ke 33. Sekarang kita coba NS lookup. Sudah berhasil. Up www.jarcom.com. Nah, sudah berhasil juga. Lalu sekarang kita coba langsung dari web browser. Kita buka jarcom.com. Nah, sudah berhasil. Lalu kita coba yang satunya lagi yaitu www.jarcom.com. Nah, sudah berhasil. Sekian penjelasan dari saya, begitu juga dengan simulasi singkat dari DNS server dan web server. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.